Pemotongan bambu dilakukan oleh Bupati Landak Ibu Dr. Caroline Margaret Natasa MH. Puskesmas Madang dan Puskesmas Sidat. Penandatanganan MOU antara pemerintah Kabupaten Landak dengan PT Fortuna Media Landak dan Koperasi Sistem Timbang Konservasi tentang pembayaran bagian daerah keuangan serta ranking program Landak bulan dalam pengadaan barang jasa Kabupaten Landak melalui Perda NB Market Jumat 20 Mei 2022 dimulai. Mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin mohon berdiri. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat dan perlindungan atas kami semua, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini. Terima kasih Tuhan atas perlindungan dalam perjalanan kami menuju ke tempat ini, dan terlebih kepada rombongan Ibu Bupati hingga hadir bersama kami. Syukur dan pujian kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu bagi panitia pembangunan gedung Puskesmas ini, juga atas berkat dan perlindungan-Mu bagi para pekerja, segenap jajaran pimpinan Puskesmas dan instansi terkait, Ibu Bupati, seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Landak yang telah terlibat dalam proses pembangunan gedung ini, yang sebentar lagi akan diresmikan. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Landak, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Komisi A. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Landak. Yang kami hormati Staf Ahli Bupati Kabupaten Landak. Yang kami hormati Asisten Sekda Kabupaten Landak. Yang kami hormati Kepala Inspektorat Kabupaten Landak, yang kami hormati Kepala Dinas, Kepala Badan Kejajaran Kabupaten Landak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
karena atas segala karunia-Nya pada hari ini kita diberi kesehatan untuk dapat hadir di tempat ini. Ibu Bupati yang kami hormati dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan laporan beberapa hal mengenai kegiatan pagi hari ini. Hari ini akan diresmikan 3 program pemerintah di Kabupaten Landak, yaitu yang pertama, peresmian 2 unit gedung baru Puskesmas Prototype, Puskesmas Ngabang, dan Puskesmas Sidas. Untuk Puskesmas, sumber dana untuk pembangunan Puskesmas bersumber dari dana alokasi khusus tahun anggaran 2021. Detail kegiatan yaitu 1, pembangunan gedung atau relokasi Puskesmas Ngabang, yang kedua adalah pembangunan gedung atau relokasi Puskesmas Sidas. Keduanya akan diresmikan pada hari ini adalah Puskesmas Rawat Jalan, khusus untuk Puskesmas Sidas sedang dalam proses melengkapi sabras dan penunjang layanan medik lain untuk dapat melayani rawat inap. Pada hari ini juga akan ditandatangani MOU perluasan kanal pembayaran pajak daerah secara online antara pemerintah Kabupaten Landak dengan PT Fortuna Medik Tama dan Koperasi Simpan Pinjam CU Pansukasi. Ibu Bupati yang kami hormati dan para hadirin yang berbahagia, adapun maksud dan tujuan dari kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Landak dengan PT Fortuna Media Tama dan Koperasi Simpan Pinjam CU Pansukasi adalah 1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyediaan jasa layanan penerimaan pembayaran pajak daerah dan restribusi secara online di kabupaten. Yang kedua, untuk menambah kanal penerimaan pembayaran pajak daerah restribusi daerah secara online. Yang ketiga, subjek dalam kesepakatan bersama ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Landak dan PT Fortuna Media Tama dan Koperasi Simpan Pinjam CU Pansukasi. Objek dalam kesepakatan bersama ini adalah penyedia jasa layanan penerimaan pembayaran pajak dan restribusi daerah secara online di Kabupaten Landak. Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi penyediaan sistem layanan penerimaan pembayaran pajak dan restribusi daerah secara online. Adapun pelaksanaan kesepakatan bersama ini. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Landak, Pak Kapolres, Bapak Kepala Pengadilan, terima kasih telah berkenan hadir, dan para pejabat yang mewakili. Yang kami hormati para pimpinan OPD Kabupaten Landak, pimpinan PT Fortuna Media Tama, pimpinan Koperasi Simpan Pinjam CU Pansukasi, pimpinan PT Brilian E-Commerce Berjaya, atau yang pertama 2 unit gedung baru Puskesmas Prototype seperti yang ada di hadapan kita semua. Ini adalah Puskesmas Ngabang, karena berada dalam satu komplek bisa dilihat bangunan sebelumnya yang belum dibongkar. Nanti rencana dibongkar ya Pak, pembayaran pajak. Jadi pada hari ini kami bekerja sama dengan CU juga supaya pembayaran pajak bisa dibayarkan secara online. Dan seperti kita ketahui, kredit union ini adalah koperasi yang jumlah kantornya lebih banyak daripada kantor bank di Kabupaten Landak ini. Harapannya bisa makin dekat dengan masyarakat ketika masyarakat ingin membayar kewajibannya untuk berkaitan dengan pajak. Ya namanya kita nagih orang ya harus dibuat lebih mudah supaya kita bisa mendapatkan pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Landak. Selanjutnya juga sesuai dengan program dari pemerintah pusat, arahan dari Bapak Presiden, hari ini kita akan melaunching Bela Landak. Jadi belanja langsung pengadaan barang jasa melalui toko daring MBIS Market. Bapak Ibu, ya sesuai dengan tuntutan zaman dan transparansi, akuntabilitas, dan juga pemberdayaan UMKM, maka pemerintah daerah Kabupaten Landak merespon mengikuti arahan dari pemerintah pusat agar pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Landak itu diperbanyak menggunakan produk lokal. Oleh karena itu kami mendorong agar pelaku UMKM di Kabupaten Landak juga mendaftarkan usahanya di MBIS Market sehingga kita dari pemerintah daerah bisa belanja di online. Kita punya berapa dinas ya sekarang? BKPT. Dinas kita berapa? 30? 29? Hah? Iya, dinas dan badan 33. Jadi ada puluhan dinas dan badan, belum lagi itu di luar semacam
puskesmas, rumah sakit ya, gitu Pak. Di luar itu, nah jadi ini semua bisa belanja online untuk pengadaan barang dan jasanya. Nah oleh karena itu Ibu Bapak, mudah-mudahan hari ini dengan di launching bisa semakin diketahui secara umum, karena sebenarnya untuk UMKM di Kabupaten Landak beberapa tahun ini mengalami peningkatan yang signifikan, ya, dan itu juga memberikan kontribusi terhadap PDRB di Kabupaten Landak. Untuk pertumbuhan UMKM pemuda usia 20-30 tahun di Kabupaten Landak meningkat tajam sejak tahun 2020 sampai dengan 2021. Dari tahun 2019 itu datanya kurang dari 2.000 pelaku usaha, di tahun 2021 jumlah pelaku usahanya mencapai 10.000 pelaku UMKM usia muda 20-30 tahun. Apakah karena anak-anak ini ikut ke sekolah, mungkin ada yang kuliah karena pandemi kemudian pulang dan membuka usaha, atau ya memang mencari pekerjaan semakin sulit bagi pimpinan untuk melakukan pengawasan, ya kan? Tidak harus melihat catatan manual RKM, ya udah tinggal lihat transaksinya aja secara online. Semua jejak digital itu akan lebih mudah untuk diperiksa. Nah, untuk berkaitan dengan pajak, harapan kita dengan semakin didekatkannya pelayanan pajak ini dengan lembaga keuangan koperasi atau CU, kita berharap peningkatan pajak kita bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. Di 5 tahun kami menjabat, tren peningkatan PAD, pajak dan retribusi terus meningkat. Ya, di tahun 2012 pemasukan pajak itu mencapai 20 miliar, dan jelang kami menjabat 2016 itu di 20-an miliar, tidak mencapai 30 miliar di tahun 2017. Tapi peningkatan terus terjadi, bahkan puncaknya di tahun 2020 PAD Kabupaten Landak meningkat sampai dengan lebih dari 45 miliar. Ya. Nah, peningkatannya harus terus didorong. Potensi-potensi pajak dan retribusi yang belum digarap itu harus ditingkatkan. Nah, itu tugasnya Pak Dewan. Jadi Pak Dewan kalau rapat di Dewan tuh jangan marah-marah aja, kasih solusi dong, gitu. Apa? Gimana caranya? Setuju ya? Jadi Dewan tuh bukan masalah ngomongnya garang-garang, tapi isi dari omongannya. Saya ngomong gini karena saya udah pernah jadi Dewan. Setuju? Ya, jadi kita saling menghargailah kemitraan antara pemerintah dengan anggota DPRD. Tidak ada pemerintahan tanpa anggota DPRD, tidak ada anggota DPRD tanpa pemerintahan. Karena yang menjalankan program adalah pemerintahan. Jadi jangan terlalu garang-garang sama mereka. Nanti di boikotnya tidak ada program yang jalan, mampus. Betul nggak? Makanya Ibu Bupati baik-baik sama pegawainya. TPP diusahakan cair. Udah cair belum? Yang belum Jaspo kayaknya. Mana Kapus? Jaspo udah belum? Hah? Ya, jadi kemarin kami sudah berusaha supaya ini tuh dipercepat. Jadi para kepala dinas yang namanya TPP, THR, cepat urusnya, jangan lama-lama. Orang ada kok, tinggal diurus ya. Jadi untuk peningkatan pajak dan retribusi, bisa kita lihat datanya, rekap dari 2017 sampai 2021 itu terus meningkat dan selalu mencapai target yang ditetapkan. Namun kita tidak boleh berpuas diri, pajak dan retribusi terus kita gali potensinya sehingga bisa meningkatkan pendapatan. Di Kabupaten Landak sumber pendapatan adalah pertanian perkebunan ya. Nah, nanti harapannya kalau harga sawit naik lagi jangan lupa bayar pajak gitu kan ya. Jadi kalau harga sawit naik, petaninya semangat jualan sawit, jangan lupa petugas pajaknya juga semangat nagih pajak gitu. Ya, tapi kalau lagi turun gini agak slow down sedikit ya. Harapan kita hari Senin setelah larangan ekspor CPO sudah dicabut sama Bapak Presiden, hari Senin harga sudah bisa naik lagi. Amin. Amin. Pertumbuhan ekonomi di Landak cukup baik, di atas rata-rata nasional, hanya sempat mengalami penurunan tajam di tahun 2020 ya karena akibat situasi di seluruh wilayah Indonesia dan di dunia. Tapi di 2021-22 kondisi kita sudah mulai meningkat pertumbuhan ekonominya. Jadi saya kira secara umum sesuai dengan apa yang sudah dilihat dalam pemeriksaan akhir masa jabatan oleh Inspektorat Provinsi,
Kami menjabat 5 tahun sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Capaian kita berapa kemarin nilai kita? 84,6. 95. Dalam predikat baik. Tepuk tangan dulu lah. Jadi Pak Kapolres, Pak Kepala Pengadilan, saya ini baru habis diperiksa-periksa banyak banget ya. Untungnya udah beres semua, jadi saya hari ini terakhir berkantor. Dan itu hal-hal yang mudah-mudahan sudah beres semua yang bisa kita kerjakan. Nah, berkaitan dengan bidang kesehatan, ya ini adalah puskesmas yang kondisinya lebih memadai. Karena setahu saya Puskesmas Ngabang ini melayani cukup banyak desa dan berada di pusat ibu kota kabupaten. Sehingga setiap hari di Puskesmas Ngabang itu rame, udah empel-empelan, udah kayak, apalagi musim Covid kita takut berdekatan, tapi di Puskesmas malah ramenya luar biasa. Maka pada hari ini kita bersyukur bisa akhirnya selesai bangunan puskesmas yang lebih representatif. Harapan saya kepada seluruh tenaga kesehatannya, ya silakan bekerja dengan sebaik-baiknya dalam pelayanan Anda kepada masyarakat. Kalau saya orang Katolik harus ada iman, pengharapan, dan kasih. Maka dengan kasih kita akan bisa melayani dengan baik sehingga Ibu dan Bapak dapat bertugas juga dengan baik. Masyarakat yang menerima pelayanan dapat merasakan kasih dari Anda sehingga mereka akan juga lebih kooperatif dan bisa segera sembuh. Untuk Landak, untuk JKN, jaminan kesehatan, kita terus meningkat kepesertaannya. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah daerah Kabupaten Landak agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Nah, untuk jumlah pesertanya di tahun 2017 awal kami menjabat 68,76% persentase jumlah peserta JKN. Di tahun 2021 ada 83,27% masyarakat telah memiliki jaminan kesehatan. Tangan tuh, emang nggak pakai duit. Ya, jadi PAD-nya tuh meningkat, digunakan untuk apa? Meningkatkan JKN, ya, untuk melindungi masyarakat, untuk pertumbuhan ekonomi, kita bantu pertanian, perkebunan, untuk pelayanan kesehatan, jelas gitu apa yang dikerjakan, ya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, saya kira itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk semua doa dan dukungan. Kami juga pamit sekali lagi, udah bosan dengar saya pamit, gak apa-apa, kan cuma sampai hari ini dan hari Senin Selasa. Kita masih menunggu jadwal pelantikan PJ Bupati, apakah tanggal 22 atau tanggal 23. Karena suratnya belum kami terima sampai dengan hari ini, ya mudah-mudahan nanti bisa segera dikonfirmasi. Terima kasih untuk semua hal, doa, dukungan, dan semua hasil kerja yang boleh kita lakukan. Semua yang telah merespon apa yang diinginkan oleh Ibu Bupati. Saya tahu sebagai Bupati saya banyak sekali maunya. Harusnya gini dong, harusnya gini dong, harusnya gini dong. Itu kepala dinas pasti pusing deh. Jadi makanya nanti hari Minggu para kepala dinas tuh begitu selesai pelantikan PJ pasti pada bilang, hurra, bebas semuanya ya. Mau yang refreshing ternyata bukan Ibu Bupati ya, kepala dinas ya. 5 tahun tertekan gitu ya. Ya, Bapak Ibu, saya kira nanti kalau sudah kebiasaan pasti tidak terasa lagi lah itu sebagai suatu beban. Tetapi kalau sudah dilaksanakan itu Anda akan merasakan kepuasannya ketika melihat hasilnya, ketika melihat dampaknya, ketika melihat prestasi yang ternyata bisa kita raih. Saya rasa itu, terima kasih Bapak dan Ibu. Maka dengan mengucapkan demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami resmikan 2 puskesmas baru di Kabupaten Landak, Puskesmas Ngabang dan Puskesmas Sidas, serta kami meluncurkan program pemerintah untuk bekerja sama dengan CU Pancur Kasih dalam penerimaan daerah, pajak dan retribusi. Kami juga meluncing Bela Landak, belanja langsung pengadaan barang dan jasa. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan perekonomian dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Landak. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kata Lino Bacuramin Kasaruga Basengat Kak Cubata. Dilanjutkan ke launching Bela Landak.